Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala khair bariyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumil la raiba fih, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas tambahan umur yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Karena tentu saja kita tidak akan betul-betul memahami atau mengerti atau mengetahui betapa berharganya umur kita di dunia ini kecuali ketika kita betul-betul sudah merasakan dan melihat dengan mata kepala kita apa yang namanya kematian. Subhanallah, mungkin hari ini kiamat mungkin hanya untuk sebagian orang, hanya sekedar cerita, hanya sekedar mungkin layaknya dongeng. Namun subhanallah, begitu seorang sudah meninggalkan dunia dan memasuki ke alam akhirat, dunia tinggal cerita. Dunia tinggal cerita. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga, kepada sahabat dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita menjadi di antara pengikut-pengikut beliau yang betul-betul setia menjalankan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, mungkin di waktu-waktu sekarang ini banyak nih ya kesibukan atau pikiran sebagian orang atau mungkin sebagian kaum muslimin ya sedang memikirkan sesuatu atau menyiapkan sesuatu ya di hari-hari ini, subhanallah ya, dimana kita sedang di bulan apa ini? Desember ya, Jumadal Akhirah. Nah, Jumadal Akhirah ya, Jumadal Akhirah itu adalah bulannya kita ya, itu sesuatunya kita ya. Adapun Desember sebenarnya bukan bulannya kita, kan begitu ya. Sehingga agak keliru sebenarnya kalau kita lebih mengerti sekarang, oh Desember. Sekarang tanggal berapa? 27, Masya Allah. 27, 28, 29 ya, kurang dari 5 hari ya, udah nyari arang sama jagung bakar nih kayaknya ya. Subhanallah. Nah, untuk acara apa? Ya, persiapan untuk kata orang tahun. Nah, subhanallah. Ya, padahal harusnya kita ini sekarang sedang disibukkan dengan persiapan apa? Nah, Ramadan. Saat masih lama, 3 bulan lagi kan Jumadal Akhirah atau Jumadal Ukhra. Habis itu kan 1 bulan ya. Nah, kemudian Rajab 1 bulan. Kemudian Syaban 1 bulan. Masih 3 bulan. 4 bulan lebarannya, Masya Allah. Mikirnya udah lebaran dulu. Subhanallah. Nah, ya sebagaimana kita tahu para salaf, para pendahulu kita ya. Subhanallah, mereka itu setahun penuh itu di otak mereka itu cuman apa? Bulan Ramadan. Bagaimana tidak disebutkan bahwasannya 6 bulan sebelum Ramadan ya. 6 bulan dalam setahun itu mereka berdoa untuk dipertemukan bulan Ramadan. Subhanallah. Kenapa mereka sampai berdoa? Kenapa kita tidak? Bedanya apa? Karena mereka belum yakin kita ini masih besok masih hidup nggak sih gitu loh. Ya. Kalau kita ini malam ini udah rencana banyak nih, besok ini mau ke sini, nanti malam tahun baruan mau nonton petasan di sini, macam-macam. Subhanallah. Nah, panjang angan-angan. Dan subhanallah ya, ini kita perlu waspada, kita perlu waspada. Nah, 6 bulan itu para
generasi awal umat ini 6 bulan berdoa ketemu Ramadan. Ya. Dan juga 6 bulan minta diterima ya, amal ibadah di bulan Ramadan. Jadi total berapa? 12 bulan, subhanallah. Jadi setiap hari itu di kepalanya cuman Ramadan. Bukan tahun baru, bukan. Ya. Nah, taib. Ala kulli hal, subhanallah, ya sebagian ada yang mungkin tahun baru mungkin atau beberapa waktu lalu ada yang memuskilkan, mempermasalahkan tentang masalah mengucapkan selamat hari raya kepada ya umat Kristiani. Subhanallah, kalau kita tanya sama umat Kristianinya saja, tanya coba. Ya, ini Natal ini hari apa? Oh, kelahiran Yesus katanya. Kan begitu ya? Ya, coba tanya, Yesus merayakan Natal tidak? Ya. Merayakan tidak? Enggak. Murid-muridnya merayakan tidak? Enggak ada yang merayain Natalan Yesus. Kenapa kita enggak mengikuti Yesus saja? Ya kan? Ya, kita malah menghormati ikut-ikutan pengikutnya yang enggak mengikuti, yang diikuti kan gitu. Nah, maka ini salah kaprah. Salahnya double. Maka subhanallah ya, teringat kita hadis Nabi SAW, la tattakhidun sanana man kana qablakum. Kita ini benar-benar akan ikut-ikutan cara orang-orang sebelum kita, cara beragamanya orang sebelum kita. Hadzal qudzah bil qudzah, persis seperti bulu anak panah yang satu dengan bulu anak panah yang lain. Kita kalau main anak panah itu bulunya kan ada 3 ya, di pangkalnya itu bulunya ada berapa? Ada 3. Itu nggak mungkin bulu yang satu ke kanan yang satu ke kiri, nggak mungkin, pasti sejajar itu. Bahkan kalau ahli panah itu sebelum panah itu bulunya disimetriskan dulu, nah, baru nanti panahnya melesat lurus. Subhanallah, hadzal qudzah bil qudzah, sejajar itu, artinya semirip itu, beriringan, seperti berjalan beriringan, ikut-ikutan. Kalian akan jadi umat pengekor, subhanallah. Pasti itu. Tapi jangan kita gitu loh. Shibran bi shibrin kata Nabi SAW. Sejengkal demi sejengkal, dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal mungkin adat kebiasaan hari-hari dulu kan gitu ya. Udhira'an bidhira'in, sehasta demi sehasta, mulai hatta law dakhalu juhra tabbin la dakhaltumu, sampai pun kalau misalnya seandainya mereka ikut-ikutan masuk ke lubang biawak, subhanallah. Dob itu bukan biawak ya, kadal Arab, kadal gurun, disingkat apa? Kadrun ya. Dob. Nah, kadal gurun, bukan biawak. Karena dia halal, makan, dia herbivora dia, bukan makan daging. Nah, itu subhanallah susah sekali karena dia masuk dan bercabang. Kalaupun seandainya mereka ikutan masuk, sesusah itu menyulitkan diri pun kalian pasti akan ikut-ikutan. Hal-hal yang menyulitkan diri pun kalian akan ikut-ikutan. Subhanallah, Allah sudah kasih tahu. Maka jangan heran kalau misalnya perayaan-perayaan caranya sama. Mungkin kita diislamisasikan. Nah itu maksudnya shibran bi shibrin. Kita islamisasikan. Tapi lama-lama ya itu hadzal qudzah bil qudzah, persis. Bahkan subhanallah, alhamdulillah di Indonesia enggak ada. Di Arab, ini mirisnya ya, di Arab. Kita lihat saudara-saudara kita, Natal mungkin kayak tahun baru di Indonesia. Kalau di Indonesia kan yang ngerayain tahun baru hanya umat Kristiani saja atau ada umat Muslim? Umat Muslim kan ya? Subhanallah. Nah, seakan-akan itu udah jadi biasa. Tapi kalau Natal mungkin enggak ya. Tapi di Arab, subhanallah, jangan heran. Ya, bukan berarti kalau Arab itu standar kebenaran, enggak juga. Di Arab, negara-negara Arab, alhamdulillah enggak sampai Saudi. Di situ ada 2 kota suci. Negara-negara jazirah yang lainnya, negara-negara teluk, itu ya mereka kaum muslimin biasa, mereka
bahkan besar-besar itu di tengah-tengah kota bikin pohon Natal. Siapa yang bikin? Orang Islamnya. Subhanallah. Ya, di mana-mana itu udah kayak mungkin di kita tahun baru. Nah, ini perlu kita waspadai. Kenapa? Karena seorang muslim itu harus menjadi orang yang berbeda. Dia harus tahu jati dirinya bahwa dia adalah seorang muslim, harus berbeda, bukan ikut-ikutan yang lainnya, tapi yang lain ikut orang Islam. Kalau kita jadi umat pengekor saja berarti kita nggak punya jati diri, nggak punya karakter kita. Ya, nggak punya karakter, bukan trendsetter kita. Ya. Harusnya kita yang menyebarluaskan kebaikan itu, ya, orang-orang yang ikutin Islam. Subhanallah. Nah, ya, layaknya mungkin sebagai contoh di Yaman. Subhanallah, kalau di kita ini tradisi jadi agama. Kalau di kita tradisi jadi agama. Nah, ikutan, kamu gak ikut tradisi ini, berarti kamu kayaknya Islamnya dipertanyakan. Kalau di Yaman itu subhanallah, agama jadi tradisi. Agama jadi tradisi. Kaif? Ya, di antaranya subhanallah orang-orang Yahudi, orang Yahudinya subhanallah, itu mereka pakai cadar. Ya, bahkan lebih rapat daripada saudari-saudari kita auratnya. Andai di kita bisa seperti itu ya, berhijab, aurat tertutup, subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah. Taib, ala kulli hal, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, ya, jaga keluarga kita, jaga saudara-saudara kita dari tipu daya syaitan dan musuh-musuh Islam, baik dari luar ataupun dari dalam. Dan subhanallah, ya, tentu saja perayaan-perayaan seperti itu, malam tahun baru, nunggu tengah malam gitu kan, ngantuk, akhirnya apa? Bablas sholatnya. Subhanallah. Padahal kalau kita tahu, ya, orang yang mabuk-mabukan itu nggak kafir, Pak. Orang yang berzina itu nggak kafir, Bu. Maling, ya, tukang jambret lah, apa segala macam, ya, yang suka ngambil barang orang lain itu, atau mungkin ngambil sendal di masjid pas Jumatan, itu nggak kafir. Tapi orang meninggalkan sholat bisa batal Islamnya. Orang meninggalkan sholat bisa batal Islamnya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah, atau as-shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka, ya, orang-orang suku-suku bangsa Arab itu, ya, perjanjiannya adalah salat. Islam kuat di Madinah. Suku-suku yang lain mulai takut, ya kan, minta keamanan. Oke, perjanjian aman, nggak diserang, aman. Janjinya apa? Tapi salat, ya. Faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi SAW. Orang meninggalkan salat, ya, maka dia telah hakikatnya dia kafir. Ya, apa yang disisakan dari agama Nabi Muhammad SAW kalau sholat saja tidak dikerjakan? Ya, meskipun dalam hal ini para ulama memberi rincian, ya, secara umum orang yang tidak sholat sama sekali dia kafir. Tapi untuk mengatakan, oh, tetangga saya itu nggak pernah saya lihat dia sholat, oh, si A itu kafir dia, itu pembahasannya beda lagi. Ya, antara kita mengkafirkan perbuatan dengan mengkafirkan pelakunya, ini harus dibedakan juga. Jangan sampai kita belajar hal-hal yang bisa membatalkan Islam tapi malah salah faham sehingga, ya, tergelincir sebagaimana sebagian orang, ya, sehingga menjadi ekstremis, menghalalkan darah sesama muslim dan lain sebagainya. Ini juga hati-hati. Tapi secara umum, ya, kita perlu hati-hati juga, jaga diri kita, orang sekitar kita, saudara-saudara kita dan keluarga kita agar terus bisa terlalu menjaga sholat. Dan tentu saja sholat yang dimaksud adalah sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW pernah melihat seorang, ya, yang la yutimmu ruku'ahu, nggak menyempurnakan ruku'nya, kemudian sujud sebagaimana kama yanqurudik, seperti ayam yang matuk-matuk sedang makan itu, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa?
ya, "Law mata hadza ala halihi ya mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya orang ini meninggal mati dalam keadaan seperti ini model salatnya, wah ini meninggalnya bukan di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat itu penting. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik, nikmat luar biasa ya, kesempatan bisa belajar salat secara langsung dengan sumber langsung dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat luar biasa. Ada hadis di tengah-tengah kita ya, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah pembahasan demi pembahasan sudah kita ambil dari mulai takbir, kemudian doa istiftah, dilanjut dengan isti'adzah, Al-Fatihah dengan basmalahnya, bacaan surat, kemudian kita ruku', terakhir kemarin kita ambil dengan bacaannya. Sekarang kita masuk ke gerakan setelah ruku', yaitu i'tidal. Nah, taib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-i'tidalu minar ruku'i wa ma yaqulu fihi. Tegak dari ruku artinya bangkit bangun dari ruku dan apa yang diucapkan ketika ruku. Nah, thumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu minar ruku'i qalilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam qailan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat sulb. Sulb itu tulang punggung ya. Karena yang ditegakkan ya atau diturunkan ketika ruku adalah tulang punggungnya, kakinya tetap tegak. Maka yang diangkat juga cuman tulang punggung saja. Nah, qailan sambil berkata, "Sami Allahu liman hamidah." Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kapan kita mengucap sami Allahu liman hamidah? Apakah ketika sudah berdiri tegak ya, atau ya sebelum masih dalam posisi ruku? Maka jawabannya di sini qailan ya, artinya sambil bangun. Jadi bersamaan seperti takbir. Jadi sami Allahu liman hamidah ini adalah pengganti takbir. Jadi tidak ada takbir antara ruku dengan i'tidal. Namun yang ada tasmi'. Disebut apa? Tasmi'. Sami Allahu liman hamidah. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa setiap hamba yang memujinya. Allah Subhanahu wa taala menjawab ya doa sami'a, yani sami'ad doa, mendengar doa. Nah, liman hamidah, untuk setiap hamba yang memujinya. Subhanallah. Artinya apa? Hendaknya kita sebelum berdoa, di antara adab yang jangan sampai terlewatkan, kita puji Allah terlebih dahulu. Kita puji Allah terlebih dahulu. Nah, minimal kita mengucapkan kata Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Karena di antara asma Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah Rabb. Nah, yang artinya yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta ini, bukan hanya sekedar menciptakan saja ya, namun menguasainya, yang merajainya, bukan hanya sekedar menciptakan kemudian merajai dan menguasainya, dan juga memeliharanya. Subhanallah. Ini kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan, tidak ada satu teologi pun ya, akidah pun di luar sana ya, tentang zat yang disebut dengan sesembahan atau Tuhan sesempurna sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Ya. Ada Tuhan yang menciptakan, tapi ya yang ngurusin yang lain. Kan gitu ya. Kalau kita mungkin, mohon maaf, di agama Hindu ada Trimurti kan gitu. Tuhan pencipta, ada Brahma ya. Kemudian yang mengatur itu beda lagi gitu. Itu layaknya apa? Layaknya raja umur balita ya. Namun yang ngatur kerajaannya
bukan dia. Raja apa ya? Cuman simbol saja. Gak sempurna kekuasaannya. Nah, bahkan subhanallah ada katanya dewa perusak ya. Nah, udah bikin capek-capek dirusak. Nah, subhanallah. Taib, dan subhanallah kita cari dimanapun Tuhan dengan sifat seperti Allah subhanahu wa ta'ala nggak nemu. Ya. Tuhannya orang Nasrani misalnya, ya. Siapa aja? Nggak tahu ya, alhamdulillah. Nah, ada Tuhan Allah atau Bapa mereka sebutkan, tapi itu bukan di antara nama Allah. Allah. Atau mungkin mereka sebutkan Nabi Isa dengan istilah Yesusnya, atau mungkin dengan Naam. Ada yang mengatakan yang ketiga ada Roh Kudus, ada yang mengatakan Bunda Maria. Nah, khilaf Tuhannya. Taib. Ya kalau kita telusuri masing-masing Tuhan, mana yang menciptakan bagian Allahnya, yang mempunyai sifat, ya sudah, yang lain dieliminasi saja, nggak usah disembah gitu loh. Disisakan yang sifatnya sempurna. Sisakan yang sebutnya sempurna. Bersifat kemanusiaan sekali, subhanallah. Ya, kasih sayang seorang manusia itu nggak ada apa-apanya dibanding kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha khalaqa mi'ata rahmah, kata Nabi SAW. Allah menciptakan 100 rahmat. Allah menciptakan 100 rahmat. Allah yang baru Allah kasih ke makhluk itu cuman satu. Ya, di mana dengan satu rahmat, 1% saja, subhanallah. 1% dari zaman Nabi Adam sampai nanti terakhir kiamat. Ya, bagaimana seorang ibu bisa sayang sama anaknya, bahkan binatang satu sama lain bisa saling menyayangi. Antum pernah lihat burung nyuapin ikan? Subhanallah. Anda pernah lihat itu di Ragunan Indah, subhanallah. Kok bisa gitu loh? Burung nyuapin ikan. Makanan-makanan yang dilempar itu gak nyampe ke air, diambilin sama burung, ditaruh ke air supaya ikan juga. Itu bagian dari 1%-nya. Nanti 99-nya itu baru rahmat Allah yang Allah ciptakan untuk para makhluknya. Bagaimana dengan sifat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri, yang Allah maha rahmah. Nggak kebayang itu, nggak kebayang. Maka subhanallah. Nah ini kita perlu ya yang namanya berdoa, memuji asma Allah subhanahu wa ta'ala dengan asmaul husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling indah, dengan sifat-sifatnya yang paling tinggi, paling mulia. Ya, diantaranya adalah Rabb tadi. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Jadi mungkin kata ini sering terdengar di antara kita, sering mengucapnya. Namun ketika kita sholat ya nggak benar-benar meresapi maknanya. Sami Allahu liman hamidah, ya Allah. Ya aku lagi memujimu ya Allah. Aku mau bersiap minta sama Engkau ya Allah. Ya. Tolong perkenankan doaku ya Allah. Tapi seringnya kita, nah ini kita perlu bersedih ya atas diri kita sendiri, mentakziahi diri kita sendiri, selewat saja. Ya, maka jangan heran kalau ternyata banyak doa-doa kita yang banyak ya, belum terkabul. Karena bahkan ketika kita mengucap pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak fokus. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya tidak menjawab doa atau mengijabah doa atau mengabulkan doa min qalbin lahin, dari hati yang lalai. Ngucap apa, pikiran kemana. Subhanallah. Taib. Wa amara bidzalika al-musi'a salatahu, dan Nabi SAW memerintahkan hal tersebut, bangkit dengan mengucap apa tadi? Sami Allahu liman hamidah. Ya, buat orang yang Nabi SAW ajarkan karena dia kurang bagus salatnya. Faqala lahu, Nabi SAW mengatakan, la tatimmu salatun li ahadin, tidak sempurna salat bagi seseorang, minan nas, di antara manusia, hatta
hingga Nabi SAW sebutkan ya, yukabbir ya, kemudian bertakbir maksud untuk ruku', ya, thumma yarfa thumma yarka, kemudian ruku', thumma yaqul sami'allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman. Dia bilang sami'allahu liman hamidah sampai berdiri tegak. Artinya mengatakannya sampai berdiri tegak sambil bergerak itu. Sami'allahu liman hamidah. Wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Dan Nabi SAW apabila mengangkat kepalanya dari ruku, maksudnya istawa, beliau tegak, hatta ya'uda kulla faqar, hingga setiap tulang punggung, apa istilah kedokterannya itu kalau satu aja itu, ruas-ruasnya itu ya. Nah, rumba apa itu, rumbal ya. Nah, tulang rumbal ya. Nah, itu sampai kembali ke posisinya ya, tidak ada yang bergeser atau miring. Jadi nggak gini atau begini, tegak. Ya. Tegak beliau. Wa kana na'am. Thumma kana yaqulu wa huwa qa'im. Tadi kan sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia ucapkan dan setelah sudah tegak berdiri, ini baru bacaan i'tidal, Rabbana lakal hamd. Dalam riwayat lain Rabbana walakal hamd. Jadi bisa ada Rabbana lakal hamd. Lakal hamdu boleh. Rabbana lakal hamdu boleh. Nah, karena selain Al-Quran ya, hukum tajwid nggak perlu terlalu diperhatikan ya. Selain Al-Quran ya, tidak harus terlalu diperhatikan hukum tajwidnya. Adapun Al-Quran itu punya kekhususan tersendiri. Dia ada hukum-hukumnya yang kita harus taati dan ikuti ya. Nah, wa amara bidzalika kullam musallin. Dan Nabi SAW memerintahkan hal tersebut kepada setiap orang yang sholat, mu'tamman aw ghairahu, baik dia makmum ataupun selainnya. Selain makmum apa? Imam, betul. Sama munfarid, sendiri. Nah, jadi ucapan Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu ya, ulama sepakat dibaca untuk semua orang salat. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah bacaan sami Allahu liman hamidah. Adalah sami Allahu liman hamidah. Apakah ya, kalau imam ya sami Allahu liman hamidah ya, para ulama setuju. Munfarid, orang salat sendiri, iya seperti dalam hadis ini. Sami'allahu liman. Bagaimana dengan makmum? Ya. Kan kalau kita dengar, kalau siaran, mungkin kalau bulan Ramadan ya, bisa kita lihat, atau sekarang juga bisa channel salat di Masjidil Haram gitu ya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana, gitu kan? Walakal hamd. Ada yang menyambung suara imam ya, supaya yang di belakang, yang jauh dari imam, ini karena sejarahnya dulu nggak ada mikrofon ya, bisa mendengar suara imam. Itu bilangnya bukan sami Allahu liman hamidah lagi seperti imam, tapi Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Nanti kita lihat hadisnya ya. Taib. Adapun yang Rabbana walakal hamd ya, ini disunahkan atau diperintahkan, bahkan wajib hukumnya diucapkan untuk setiap orang yang salat. Faqal, Nabi SAW mengucapkan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana aku salat. Dan Nabi SAW setiap kali salat itu selalu mengucapkan Rabbana lakal hamdu, dan memerintahkan mengucapkan Rabbana
walakal hamdu atau lakal hamdu. Nah, ini ada dua lafaz ya. Nah, bahkan nah ini kita masuk hadisnya ya. Namun sebelum kita masuk hadisnya, ada hadis yang menunjukkan bahwasannya barang siapa yang bacaan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu nya bersamaan dengan doanya malaikat, jadi malaikat subhanallah salat sama kita. Makanya Nabi SAW ya ingetin, innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu bisa terganggu dengan yang bikin manusia terganggu. Ya, makanya Nabi SAW nggak boleh habis makan bawang ya. Berarti makan bawang nggak boleh, Ustaz? Boleh, tapi jangan ke masjid. Boleh, makan bawang halal. Ya. Makruhnya itu ketika dibawa ke masjid. Hati-hati kalau misalnya wah kita nongkrong kumpul-kumpul di masjid itu, bawa makanan isinya bawang semua di situ. Nah, itu diperhatikan juga panitia kalau bikin snack kajian barangkali ya dan lain sebagainya, ya, hindari juga yang seperti ini. Jangan sampai kena larangan. Nah, barang siapa yang bersamaan tadi Rabbana lakal hamdunya dengan doanya malaikat tadi, maka ghufira dzambuhu atau ghufira ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah ya. Dimaafin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kita sering-sering sholat aja sudah. Banyak dosa. Kalau bingung mau mulai dari mana kita mau memperbaiki hidup kita, dari sholat udah. Kita datang ke masjid ikut sholat. Yang kita tahu baca pelan-pelan seperti itu. Nah, itu penggugur dosa. Makanya pada dasarnya semua sholat ada sholat taubat. Nah, kemudian di sini kita lihat Nabi SAW ini hukum bilang Rabbana lakal hamdu atau sami'allahu liman hamidah untuk makmum. Nah, ini silakan di garis bawahi. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan, didaulat untuk diikuti. Bahkan para ulama menjelaskan, kalaupun imam salah, ikuti. Imam harusnya duduk tasyahud, berdiri. Bagaimana sikap makmum? Berdiri. Jangan duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ikut berdiri subhanallah. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Ya. Jadi memang Islam itu ngajarin kaum muslimin itu mesti kompak. Harus kompak. Nah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kemudian ada beberapa lafadznya. Dari mulai takbir dan seterusnya. Fa idza kabbara fakabbiru, kata Nabi SAW. Kalau imamnya takbir maka takbir. Ketika takbir cara mengikutinya kan harus untuk diikuti ya. Cara mengikutinya dengan cara ikut takbir. Nah, giliran Nabi SAW menjelaskan tentang wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Nabi SAW nggak bilang faqulu sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah sami'allahu liman hamidah sebagaimana di awal ya, apabila imam takbir maka bertakbirlah. Tapi di sini Nabi SAW mengatakan apa? Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Jadi makmum dari hadis ini kita paham, makmum mengucapkan sami'allahu liman hamidah atau langsung rabbana walakal hamd. Langsung rabbana walakal hamd, dan ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas, meskipun ada ya memang beberapa kita nggak menafikan ulama yang berpegang pada hadis dasar tadi. Nabi SAW mengajarkan seorang lagi sholat sendiri ya, disuruh bilang sami'allahu liman hamidah ya. Jadi apapun sholatnya sebagai imam
mau makmum, mau sendiri, ya disuruh bilang sami Allahu liman hamidah, ya sami Allahu liman hamidah. Ya. Padahal kalau kita bisa gabungkan dua hadis ini, ya, maka kita bisa mengamalkan keduanya. Ya, Nabi SAW mengajarkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika imam dan makmum. Afwan, ketika imam dan sendiri. Adapun ketika berjamaah maka kita menggunakan hadis yang barusan kita baca. Faqulu, ya, bahkan dibolehkan, ada riwayat menyebutkan kita menambahkan Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana walakal hamd. Naam. Yasma'ullahu lakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kalian. Fa innallaha tabaraka wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka, maha berkah dan maha tinggi, qala, berfirman, ala lisani nabiyhi, lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sami Allahu liman hamidah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar, yakni mendengar doanya orang yang memujanya. Nah, wa 'ala al-amr bidzalika fi haditsin akhar biqaulihi, ya, ini yang tadi kita sebutkan. Dan Nabi SAW memberi alasan hal ini dalam hadis yang lain, fa innahu man wafaqa qaulahu qaulal malaika, orang yang ucapannya membarengi ucapan malaikat dalam hal ini, ghafarallahu ma taqaddama min dzambih, Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosanya. Jadi subhanallah, kalau kita bisa jaga sholat, insyaallah husnul khotimah bisa kita dapat itu. Karena kita, ya, selalu berada di antara dua waktu sholat, kan begitu. Sholat yang sudah kita lakukan, udah nih berapa kali ngomong sami Allahu liman hamidah nih, jamaah kan, gitu ya. Alhamdulillah, berarti dosanya sudah bersih nih. Lepas sholat, dosa lagi, mungkin pasti dosa lagi, apalagi kita hidup di Indonesia, masya Allah. Jalan mata kita lihat dosa, ya, keluar telinga kita dengar dosa, subhanallah. Ngobrol sama teman, kadang di tongkrongan, lisan kita juga ikut mengucap dosa, macam-macam. Nah, bahkan lagi diem pun, ya, pikiran juga memikirkan yang dosa. Taib. Wa kana yarfa'u yadayhi inda hadzal i'tidal, dan Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika i'tidal ini. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas, bahwa Nabi SAW ya mengangkat tangan dalam sholat berapa kali? 4 kali. Ini yang beliau rutinkan. Beliau rutinkan 4 kali. Takbiratul ihram. Nah, hendak ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tasyahud awal. Nah, alal wujuh al mutaqaddimah, dengan cara yang telah lalu, yaitu sebahu atau setelinga. Naam, fi takbiratil ihram, di takbiratul ihram. Yaqul, dan Nabi SAW mengucapkan wa huwa qaim, dalam keadaan berdiri, kama marra anifan, sebagaimana telah lalu, ya, doa-doa berikut ini. Doanya banyak sekali, ya, ada yang ringkas, ada yang cukup panjang, ada yang sangat panjang. Di antaranya tadi Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Nah, terkadang juga Nabi SAW cukup Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Dan terkadang Nabi SAW menambahkan kata Allahumma di depannya. Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Coba nanti kita praktekkan, dan harus dibiasakan. Kalau kita nggak terbiasa, nggak jalan lisan kita, betul. Ya. Jadi memang betul-betul fokus, jangan ya udah kalau baca tadi. Kenapa? Karena kita sholatnya nggak fokus. Nah, jadi sholat kita ala-ala refleks aja, ya. Jalan begitu saja. Nah, jangan yang seperti itu. Wa kana ya'muru bidzalika fayaqul. Nabi SAW memerintahkan hal tersebut, mengucapkan hal ini. Idza qala al-imam, ini beliau mengulang hadisnya, Syekh rahimahullah, apabila imam mengucap sami Allahu liman hamidah, ya,
Allah Subhanahu wa taala mendengar doa orang yang memujinya. Faqulu, maka katakanlah, Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Ada Allahummanya di depan. Naam. Fa innahu man wafaqa qawlahu qawlal malaikah. Barang siapa yang ucapannya membarengi dengan ucapan malaikat, yaitu ucapan tadi itu, Allahumma rabbana lakal hamdunya. Naam. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya Allah, ampuni semua dosanya dia yang telah lalu. Nah, dan perlu menjadi catatan juga, yang dimaksud dosa-dosa yang diampuni dengan amalan-amalan soleh ini, itu bukan semua dosa. Karena ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat. Ada dosa-dosa yang gak bisa diampuni dengan sedekah, gak bisa diampuni dengan puasa. Ada ya. Dosa apa itu? Dosa-dosa besar. Gimana cara melepaskannya dari diri kita? Taubat. Dengan cara taubat. Apa itu taubat? Nyesel. Pertama itu nyesel, bukan bangga. Dulu nih preman yang pegang kampung sini saya. Bukan bangga, saya mantan preman, saya mantan musisi besar, saya mantan nggak usah diceritakan, itu aib justru. Kenapa kita bangga dengan aib kita? Itu aib. Harusnya Allah Subhanahu wa taala ya, yang tadinya kalau kita nggak cerita, Allah tutupin itu nanti. Dosa-dosa kita ini nggak bakal Allah beberkan sama sekali, segede apapun. Jangankan di dunia, di akhirat pun nggak akan dibeberkan. Sampai kapan? Sampai kita si pendosanya cerita ke orang. Nah itu Allah nggak suka itu. Jadi Islam melarang beberin aib orang lain. Begitu juga Islam melarang kita membeberkan aib kita sendiri. Iya, kalau kitanya nggak malu, lah keluarga kita, orang-orang di sekitar kita bisa kena dampaknya juga kan, begitu. Ini kan berdampak sosial sebenarnya. Islam jaga semua itu. Nah, jadi dosa-dosa yang besar seperti ini harus dengan tobat. Gimana tobat? Nyesel. Harus ada penyesalan, itu harus ada. Nggak sholat misalnya, jangan enteng-enteng aja, harus nyesel, sakit hati kita, sakit hati. Masa lalu kita mungkin belum serajin sekarang sholatnya, puasa nggak tahu itu udah berapa tahun nggak puasa, harus nyesel gitu ya, disesali ya, nyesel, kemudian ditinggalkan, jangan diulangi ya, ditinggalkan, stop, dan dia berniat kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi dua ya, ditinggalkan, setelah ditinggalkan jangan kepikiran untuk mengulanginya lagi. Contoh, katanya tobat nggak pakai misalnya, saya pernah dapat cerita ini, narkoba, pakai alat suntik dan lain sebagainya, hijrah katanya, nikah, alhamdulillah dapat istri solehah. Ternyata subhanallah, istri lagi beres-beres, dibuka kasurnya, ada alat-alat yang masih tersimpan. Ditanya, bang ini buat apa bang? Ini apa banget? Nggak, itu bekas zaman dulu. Kok nggak dibuang? Barangkali nanti butuh lagi. Nah, ini belum tobat. Meskipun udah stop, tapi masih kepikiran nanti mau pakai lagi, itu belum tobat. Nih ya, belum tobat. Jadi itu paling tidak 3. Kalau dosa kita berkaitan dengan hak orang lain, maka dikembalikan. Ya, maka dikembalikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna al-kaba'ir al-itsmi illa al-lam wal fawahisha illa al-lam. Itu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang keji, kecuali dosa-dosa kecil saja. Itu Allah Subhanahu wa taala maafkan. Nah, ma taqaddama min dzambihi. Wa kana taratan yazidu ala dzalik, terkadang ditambahkan. Ini tambahkan ya. Jadi beda dengan doa-doa kayak doa ruku. Kalau doa ruku kan sendiri-sendiri tuh.
Nah, kalau doa i'tidal ini digabung justru. Ya, sunnahnya digabung. Yaitu apa? Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ditambahi mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, ditambah. Jadi nggak boleh kita tiba-tiba sami'allahu liman hamidah mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd sendiri, enggak, digabung. Berbeda dengan doa ruku ya. Sunnahnya justru malah dipisah. Kalau ini sunnahnya digabung karena diriwayatkan secara tersambung. Terkadang pendek, terkadang digabung. Yang ujungnya ini, tapi nggak ada riwayat yang menunjukkan bahwa yang bagian tambahannya dibaca tersendiri. Nah, maknanya tadi tidak lengkap nanti. Bahkan ditambahkan ya ada wama bainahuma. Jadi Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wama bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, itu sampai situ. Kadang ditambah lagi. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlat thana'i wal majd la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, mirip dengan zikir setelah salat ya. Nah, atau tambahannya kadang berupa mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlat thana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la ma'ani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sudah masuk Isya? Alhamdulillah. Nanti kita bacakan lagi doa-doa setelahnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan doa-doa ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan sedikit tentang bacaan i'tidal. Tadi di antara yang panjangnya, nah ini yang kita baca secara gabung adalah Allahumma lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlal thana'i wa ahlal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Adapun doa lain ya yang tidak digabung ya, namun ini pendek, di antaranya adalah li rabbiyal hamd ya, li rabbiyal hamdu. Silakan dibaca li rabbiyal hamdu atau li rabbiyal hamd dua kali, atau dibaca berulang-ulang atau baca sekali juga tidak masalah. Nah, li rabbiyal hamd. Namun ada satu doa iftitah yang cukup istimewa, yang mana subhanallah Nabi SAW ketika mendengar doa ini dibacakan oleh salah seorang sahabat, Nabi SAW ya bertanya, siapa yang baca doa ini tadi? Ya, saya Rasulullah. Demi Allah ya, aku telah melihat 30 sekian malaikat ya, yabtadirun, buru-buru mereka ya, berkejaran ya, siapa yang diantara mereka yang menulisnya pertama kali, menulis doa itu kemudian diangkat ya, dinaikkan ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena disebutkan oleh dalam Al-Qur'an, ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah naik. Ya, naik itu berarti kemana? Ke atas ya. Yas'adu al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan baik
dan juga amalan-amalan saleh Allah Subhanahu wa taala juga angkat. Nah, doa apa itu? Subhanallah, saking luar biasanya doanya, dan ini yang kita baca ketika i'tidal. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, kalau tadi doa-doanya memang isinya pujian buat Allah Subhanahu wa taala, subhanallah yang panjang tadi, Rabbana lakal hamd, ya Allah bagimu pujian, bil as-sama wa mil al-ard, ya, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh langit, wa mil ama bainahuma wa ma bainahuma, dan sepenuh apa yang di antara langit dan bumi keduanya. Bahkan wa mil ama syi'ta ma syi'ta min syai'in ba'd, bahkan kalau alamnya lebih luas daripada langit dan bumi, seperti itu, seluas itu ya Allah pujianku terhadapmu. Ahlat tsana wal majd, ya Allah engkau aku puji karena memang engkau berhak untuk dipuji. Kadang orang muji cuman basa-basi, kadang orang muji karena cuman menjilat aja. Tapi kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah ahlat tsana, yang pantas dipuji, wa ahlul majd, yang pantas diagungkan. Ahaqqu ma qala al-'abd, bahkan ucapan seorang hamba yang paling benar ya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluna lana 'abd laka 'abd, dan setiap kita buat engkau ya Allah cuman tidak lebih dari seorang hamba. Dan ini diucapkan oleh Nabi Muhammad, tidak diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita agungkan dia melebihi sifat kehambaannya. Tetap batasannya itu Rasul, maka tidak boleh maksiati, tidak boleh tidak dituruti, harus dituruti. Nah, kita memuji Rasul betul, tapi jangan sampai berlebihan. Yang kita puji sampai sebegitu memujinya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian tadi. Dan di doa yang terakhir ini, Rabbana lakal hamd, ya Allah bagimu pujian, seluruh pujian. Dan ini juga mengingatkan kita, bahkan seorang khatib ketika memulai khutbahnya disuruh apa? Memuji Allah dulu. Innal hamdalillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Supaya dia ingat, dia maju ke depan itu khutbah bagus dan lain sebagainya, bukan untuk dipuji dirinya, tapi semuanya ini yang untuk memuji siapa? Allah Subhanahu. Cuma Allah yang pantas dipuji. Kita ini ya dididik sama Rasulullah SAW, kita umat dididik sama Rasulullah SAW menjadi umat yang jangan sampai mabuk pujian. Bahkan diajarkan kalau ada orang dimuji, ambil tanah masukin ke mulutnya biar diam, maksudnya biar diam. Wah, besok berarti ini diamalin. Ingat, mengamalkan sunnah juga harus sesuai sunnah ya, jangan sekonyong-konyong diamalkan tapi tidak melihat keadaan. Nah, dan tentu ada doa yang mungkin di lain kesempatan kita sebutkan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, pujian yang sangat banyak yang diberkahi, pujian yang diberkahi, yang penuh kebaikan. Mubarakan alaih, ada riwayat yang menambahkan tambahan mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana yang Rabb kami cintai dan Rabb kami senangi. Artinya mungkin kalau ringkasnya, Allahumma lakal hamdu hatta tarda, ya Allah aku memujimu sampai engkau ridho ya Allah. Pujian sebanyak itu, lelah lisan kita kalau harus mengulang, makanya disingkat seperti itu. Sebagaimana kalau zikir pagi itu kita diajarkan sama Rasulullah apa? Ya. Nah, gimana awalnya? Nah, ada yang menyebutkan? Bukan. Ada khalqi wa ridha nasib.
Subhanakallah wa bihamdi. Nah, maha suci Engkau dengan pujimu, dengan pujimu, wa bihamdi adada khalqi, dengan pujian sejumlah makhluknya. Ya, kalau kita mau ngitung ikan teri sebanyak itu yang ingin aku ucapkan untuk memujimu ya Allah. Kalau mau kita hitung dengan hitungan betapa banyaknya jumlah sel dalam tubuh saya, bahkan dulu seluruh makhluk, sebegitu banyak aku ingin memujimu ya Allah. Adada khalq wa ridha nafsi, sampai Engkau ridho ya Allah. Wa zinata arsy, dengan pujian seberat arshmu ya Allah, makhluk yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala cipta. Ada wa zinata arsy wa midada kalimat, dan sepanjang kalimatmu yang tak berujung itu ya Allah. Ini pujian-pujian yang kita lebihkan, itu kita tujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini subhanallah ya, fadilahnya luar biasa ya. Kalaupun kita tidak bisa yang terlalu panjang tadi, tidak bisa seringkan, paling tidak ini ya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, boleh ditambah mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Naam. Dan ini juga mirip dengan yang di doa iftitah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, sama juga. Ya, 10 malaikat berebut pengen nyatet tersebut. Nah, dan di sini Syekh menyebutkan, kita selesaikan di i'tidal, kana yaj'alu qiyamahu hadza qariban min ruku'ihi. Jadi i'tidalnya dekat durasinya, lamanya dengan ruku, kama taqaddam, bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqula al-qail, bahkan terkadang Nabi SAW i'tidal itu sampai makmumnya bilang, kayaknya Nabi lupa nih. Kayaknya Nabi saking apanya itu? Saking lamanya. Kayak lupa abis ini mau ngapain, ini masih udah ruku apa belum gitu ya. Padahal nggak lupa. Nah, dan sebagaimana juga Nabi SAW memerintahkan ya untuk tumakninah dalam berdiri kepada orang yang diajari sama Nabi SAW itu, kemudian angkat kepalamu sampai engkau betul-betul tegak berdiri dan setiap tulang ya berada di posisinya. Dan diriwayatkan apabila engkau telah mengangkat ya, maka tegakkan punggungmu dan angkat kepalamu. Nah, sampai kembali seluruh tulang-tulang ke sendi-sendinya. Dan menyebutkan juga bahwasanya tidak sempurna salat bagi seseorang di antara manusia apabila dia tidak melakukan tumakninah tadi di dalam i'tidal. Dan la yanzurullahu azza wa jalla ila salati abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak melihat kepada seorang yang salatnya seseorang apabila dia tidak tegak ketika i'tidal, ketika berdirinya antara ruku dan sujud. I'tidal itu kan berdiri antara ruku dan sujud. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga. Nah, mungkin itu yang bisa kita jelaskan, insyaallah nanti kita pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan untuk melanjutkan ke gerakan berikutnya, yaitu as-sujud. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Barangkali ada yang ingin dijelaskan ulang atau ingin tanyakan, tafadhalu. Nah, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wudu, nah. Mhm. 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 Masya Allah. Ini masalah pembatal wudhu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita jawab. Kita jawab yang masih satu tema dulu ya, nggak apa-apa Pak ya. Nah, ya, tentang apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudhu atau tidak, orang tua begitu ya. Nah, baik, silakan. Nah, ini pertanyaan dari Triana. nah, Kalau sholat panjang boleh diikat ya? Masya Allah. Baik, kalau sholat, dalam sholat boleh rambutnya diikat nggak ketika panjang. Nah, ini tentu untuk
perempuan ya. Nah, di sini pernah kita singgung ya untuk mengikat rambut. Ada dua pendapat di antara ulama ya. Makruh secara mutlak, nggak boleh karena hukumnya makruh, ada larangan mengikat rambut karena disunahkan untuk apa? Untuk supaya semuanya tidak ada yang tergulung ya, tidak ada yang tergulung baik rambut ataupun bahkan pakaian. Makanya makruh kalau kita sholat pakaian kita tergulung. Nah, kalau isbal gimana Ustaz? Dipotong gitu kan? Nah, itu sunnah. Ya Allah murah itu, motong celana berapa sih? 20.000 sunnahnya, masya Allah. Setiap kali kita pakai celana itu pahala ngalir terus, ting ting ting, kargonya jalan terus, harganya itu, masya Allah. Nah, adapun rambut bagi wanita, nah sebagian ada yang mengatakan sunnahnya ya sudah sama seperti laki-laki, dilepas juga. Ada yang mengatakan tidak. Ya, hadis ini khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan, maka tidak mengapa. Terkhusus apabila rambutnya panjang, khawatir nanti auratnya kemana-mana. Ya, khawatir auratnya kemana. Maka dalam hari ini kita menyikapi khilaf ulama ini, dilihat kebutuhannya. Kalau kita mas-mas yang gondrong, masya Allah rambutnya panjang, meskipun Nabi SAW paling panjang sebahu ya, paling panjang sebahu. Kalau misalnya perempuan dilihat, kalau misalnya dengan membiarkan saja enggak masalah, afdol, supaya rambut kita juga ikut sujud. Ya. Baju kita bahkan ikut sujud. Tapi kalau misalnya enggak nyaman, agak mengganggu, atau bahkan mungkin keluar, ya, atau mungkin nanti ditarik-tarik sama anak dan lain sebagainya, maka afdolnya adalah diikat. Nah, wallahu a'lam. Taib, masya Allah. Fadhal akhi. Kita apakah kita bersedekap atau irsal atau? Oh, masya Allah, ini pertanyaan bagus ini ya, masya Allah. Taib. Ketika bangun dari ruku, ini banyak ya, kita lihat bahkan maghrib isya tadi sebagian ada yang bersedekap ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ada yang melepas, nggak bersedekap. Gimana ini? Apa yang seharusnya kita lakukan? Maka memang betul ya. Ini khilaf di antara para ulama dan tidak ada hadis yang spesifik satupun yang menjelaskan posisi tangan ketika i'tidal. Tidak ada satu hadis pun yang spesifik. Sehingga di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani beliau menjelaskan, berhubung tidak ada maka tidak bersedekah, jadi dilepas ya, biasa saja, lurus saja ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah tidak ada dalil. Jadi tidak ada dalil itu adalah sebuah dalil. Tidak ada dalil adalah sebuah dalil oleh para ulama. Dalilnya apa? Ada dalil. Loh kok bisa? Iya, karena dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sesuatu ya, tidak ada perintahnya dari kami. Perintah itu ada dua ya, perintah harus, wajib, atau perintah anjuran, sunnah. Nah, perintah gitu doang, bolak-balik kan, wajib atau sunnah. Intinya dapat pahala ya kan gitu. Kalau kita bilang, oh lakuin aja dapat pahala kok, berarti yang wajib apa yang sunnah ini? Sunnah aja deh. Sunnah berarti tetap masuk perintah. Perintahnya siapa yang merintah ini? Nabi bukan? Iya. Berarti insyaallah kita amalkan. Perintahnya dari Nabi bukan? Bukan. Berarti masuk hadis tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Kalau tertolak dapat pahala tidak? Tidak. Dikerjakan nggak dapat pahala, sia-sia bukan? Iya. Sia-sia itu dilarang tidak? Dilarang. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, tanda baik Islamnya seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, jadi dengan hadis ini keluarlah kaidah, ada yang namanya itu tadi ya, dalilnya adalah karena tidak ada dalil.
Justru yang mengatakan oh itu diperintahkan, ayo dalilnya mana? Jangan nagih kita yang melarang-larang. Orang melarang sebuah ritual, ya, perbuatan yang dianggap ada agama, ada pahalanya, ya, itu tidak diminta dalil. Justru yang diminta dalil adalah orang, ya, yang mengklaim bahwa perbuatan ini ada pahalanya. Jadi jangan dibalik logikanya. Ibadah kok dilarang, dalilnya mana? Loh, kebalik Pak. Ya, Bapak bilang ini ibadah, dalilnya apa? Nah, kan gitu. Jangan dibalik logikanya. Ya, dari hadis tadi, bahkan hadis disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi Asy-Syafi'i belum menuliskan 40 hadis pokok agama kita, salah satu yang beliau sebutkan adalah hadis tadi. Nah, sehingga bisa orang asal-asalan bilang, oh ini ada pahalanya. Sebentar, ada perintah dari Rasul tidak? Enggak ada sih. Ya sudah. Ya sudah. Nah, pembahasan ini panjang. Nah, kembali ke pembahasan tadi ya, tidak. Jadi bagi yang ulama yang berpendapat bahwa tidak perlu sedekap, ya, maka dalilnya adalah tidak ada dalil. Artinya yang bersedekap, ayo dalilnya apa? Kalau nggak ada ya udah nggak usah, bid'ah, kan seperti itu. Dan Syekh Al-Albani dengan tegas mengatakan itu bid'ah. Bahkan bid'ah tidak hanya diharamkan pada zaman Nabi Muhammad, dari zaman dahulu juga dilarang kok. Ajaran Nabi Isa melarangnya, ajaran Nabi Musa juga melarangnya. Makanya umat Yahudi menolak ajaran Nabi Isa dengan tuduhan apa? Wah ini bid'ah nih ajarannya nih. Nabi SAW menampik ya tuduhan orang-orang ahli kitab, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukan rasul yang bid'ah. Ya, bukan rasul yang pertama. Nah, itu ya. Itu pendapat. Ya, jadi dalilnya ada tidak ada dalil. Berarti tugas bagi berpendapat yang bersedekap harus mendatangkan dalil. Harus mendatangkan dalil. Apa dalilnya? Dalilnya secara spesifik tidak ada. Namun secara umum, hadis Nabi SAW, nahnu ma'syaral anbiya, kami seluruh para nabi, ya, enggak cuma Nabi Muhammad aja ya, seluruh para nabi, umirna an nuakhira sahurana, untuk mengakhirkan sahur kami, wa nu'ajjila fitrana, wa nu'ajjila, dan menyegerakan berbuka kami, wa an nad'a aymanana ala syama'ilina fis shalah, dan kami diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat secara umum. Jadi seluruh gerakan dalam sholat itu harusnya seperti itu, hatta ruku' hatta sujud ya. Hatta ruku' hatta secara umum. Tapi ketika ruku' ternyata ada hadis yang mengkhususkan. Kalau ada hadis umum ketemu hadis khusus, maka yang khusus yang dikedepankan. Maka ketika ruku jangan bersedekap, tapi ditaruh di lutut. Ketika sujud gimana? Ketika sujud adalah ditaruh di lantai. Pada dasarnya ya bersedekap sujud tuh, subhanallah, lehernya ya. Seminggu antum berotot ya. Lehernya six pack-nya bukan di perut, di leher. Nah, tapi karena ada khusus tadi ya 7 anggota ya untuk sujud, maka diletakkan di lantai, di tanah. Ketika duduk bagaimana? Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Ketika i'tidal di mana? Tidak ada dalil khusus. Jadi gimana? Kembali ke umum. Jelas ya? Kembali ke umum. Jadi seperti itu. Kalau anak pribadi melihat ya ada dalil. Yang mengatakan tidak ada dalil, ada dalil. Ada dalil. Ya, itu umum tadi. Diperintahkan, seluruh para nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Ketika kembali ke semula. Betul. Sikap semula. Nah, sikap semula. Dan ini juga akan teraplikasi ketika sholat gerhana. Sholat gerhana kan udah kan Allahu Akbar, ruku kan, kemudian antum i'tidal nggak? Baca Al-Fatihah nggak?
Coba ana tanya, antum ketika dengar Al-Fatihahnya imam atau antum sholat sendiri deh. Baca Al-Fatihah sama suratnya yang setelah ruku itu bersedekap atau enggak bersedekap? Kenapa antum bedakan sholat gerhana dengan bukan sholat gerhana? Dalilnya apa? Kan gitu ya. Nah, seperti itu. Namun ya tetap ya para ulama yang mengatakan itu nggak boleh, ya itu dalilnya karena nggak ada dalil. Kenapa? Karena mereka melihat ketika Nabi SAW memerintahkan bertakbir itu adalah untuk takbiratul ihram dan seterusnya, bersedekah untuk takbiratul ihram. Dan ketika tidak menyebut hal itu, harusnya kan diulangin lagi. Seperti itu. Jadi tetap ada khilaf di antara para ulama. Namun yang harus kita perhatikan bahwasannya bersedekap itu hukumnya sunnah. Jadi khilafnya bukan antara wajib dengan bid'ah, tapi antara bid'ah dengan sunnah. Masih bingung. Ya udah kalau mau hati-hati nggak usah. Ya, ditinggalkan. Karena kalaupun antum meninggalkan itu meninggalkan sunnah. Gitu ya. Kalau misalnya masih bingung. Tapi oh iya benar juga nih Ustaz nih. Ada dalilnya kok. Tadi metode para ulama dalam mengambil pendalilan juga sepertinya sudah diterapkan. Yang umum harus diamalkan. Kalau ada khusus dikedepankan khusus. Kalau nggak ada khusus ya kembali ke umum. Coba ambil yang bersedekap aja. Atau misalnya enggak, Albani lah lebih paham lah. Ya, silahkan. Nah, jadi seperti itu. Memang ada khilaf. Nah, dan enaknya kita belajar tuh seperti itu. Oh ada dalilnya. Oh ada alasannya. Ada khilaf. Faham. Jadi enggak antum ini jahil, nggak punya ilmu. Antum kok sholat kayak gini? Enggak gitu. Tapi juga tidak semua khilaf itu bisa kita terima. Kok misalnya ya ada yang afwan ya tidaklah seperti ini. Subhanallah afwan gini ya. Ana pernah lihat subhanallah. Itu khilaf. Enggak, itu bukan khilaf, itu bikinan sendiri. Apa ini sholat? Ada subhanallah. Ana melihat pakai mata kepala. Siapa yang ngajar ini, kiainya siapa, ustadznya siapa? Gak ada kiai ngajarin gitu. Sambil koreografi. Waliyadzubillah. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan terjawab tadi ya. Memang ada silang pendapat di antara para ulama. Tapi kita kembali ke pertanyaan di kertas. Bismillah, izin bertanya Ustadz, dari hadis Bukhari dan Ahmad yang disebutkan tadi bahwa sesungguhnya imam adalah agar diikuti. Pertanyaan saya, kalau kita sholat subuh berjamaah apabila imam membaca kunut, masalah kunut. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ini kunut kan di i'tidal ya. Apakah ikut mengangkat tangan atau tidak ikut diam saja? Mohon penjelasan Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik, barakallah. Nah, ketika kunut apa yang kita lakukan? Wallahu a'lam. Yang ana pelajari dulu di pesantren, ya, ana ikut daurah, bukan ketika kuliah dari guru-guru ana menjelaskan bahwa itu khilaf juga. Itu khilaf juga antara kesahihannya. Ya. Dah hadisnya sahih ketika Nabi SAW kunut ketika perang Uhud itu ya. Nabi SAW kunut itu sebulan. Adapun tambahan, kemudian Nabi SAW setelahnya tidak meninggalkan kunut subuh. Nah, itu yang dibersihkan para ulama. Seperti itu. Seperti Imam Syafi'i mensahihkan hadisnya, maka bagi yang mensahihkan hadisnya diamalkan. Sama seperti tadi yang mengatakan, oh iya, Anda berpendapat bahwa ada dalilnya kok. Dengan keumuman tadi bisa merujuk, bahkan mungkin kita bisa aplikasikan di sholat gerhana. Bagi yang mengamalkan, maka dia mengamalkan kunut itu. Amalkan kunut. Nah, adapun yang tidak mengatakan hadisnya dhaif, ya, maka mau tidak mau dia berpendapat oh ini bid'ah.
Jadi jangan sampai kata bid'ah itu tabu buat kita gitu loh. Orang kan gitu ya. Bid'ah, waduh nih orang bahaya nih nyesat-nyesatin. Enggak, itu istilah biasa di antara karangan para ulama. Kita kalau belajar fikih pasti ketemu bab tolak misalnya. Tolak sunni, tolak bid'ah. Ada ketemu pasti. Jadi jangan terlalu fobia atau terlalu tabu dengan kata-kata bid'ah. Biasa itu istilah syariah kita, itu istilah syariah kita. Nah, ya, jadi tadi ya kalau yang nggak menganggap hadisnya tidak sahih berarti itu nggak sunnah, lawannya minimal makruh. Nah, terus bagaimana ya hubungannya pengamalannya dengan hadis yang tadi? Berhubung ini khilaf mu'tabar. Ini khilafnya mu'tabar, dianggap. Nah, maka kita sebagai imam mengikuti sebagai makmum mengikuti ketika imam kunut, aminkan dia kunut, maka kita ikut kunut, bukan ikut doa gitu, doa sendiri, maka kita mengaminkan. Angkat tangan gak Ustaz? Angkat tangan, namanya kunut. Kita kalau kunut gimana? Angkat tangan tidak? Angkat tangan. Kalau sesekali nggak angkat tangan, sebagian guru Dr. Hisham Said, beliau salah satu guru anak juga mengatakan sesekali antum boleh nggak angkat tangan supaya masyarakat terbuka bahwa ada pendapat lain. Karena orang jadi nanya kan, kok nggak aminin, jadi ngobrol kan, jadi terbuka pikirannya. Apa sekali nggak angkat tangan, karena nggak wajib angkat tangannya, tapi tetap mengamini. Sebagian orang ngangkat tangan tapi nggak ngamini, ini yang nggak pas. Justru diamalkan adalah mengamininya, bukan masalah angkat tangan nggak angkat tangannya. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau kita misalnya berpendapat bahwa kunut itu sunnah, kemudian kita imamnya nggak kunut, nggak usah kita kunut, kita ngikuti imam. Begitu toleransi dalam Islam ketika sholat ya. Makanya kadang ana dengar cerita katanya ada tokoh satu organisasi dengan organisasi yang lainnya ya, si organisasi A dia kunut, organisasi B enggak kunut. Maka ketika A jadi imam tahu, oh belakang saya Kiai Fulan enggak, saya kunut, dia enggak kunut saya, enggak gitu, kebalik. Atau misalnya Kiai B dia kunut, Kiai A nggak kunut, atau afan ya, Kiai B ini dia kunut, sedangkan Kiainya temennya itu nggak afan, dia balik-balik ya. Jadi menyesuaikan makmum, bukan menyesuaikan makmum, ya makmum menyesuaikan imam, menyesuaikan imam. Jadi seperti itu. Nah, meskipun sebagian ulama ada yang mentafsil, kalau misalnya antum menganggap bahwa ini bid'ah yang sampai membatalkan sholat, maka nggak perlu. Dan nampaknya nggak sampai seperti itu, nggak sampai membatalkan sholat. Karena memang Nabi SAW memang umumnya diriwayatkan bahwa beliau kunut dalam sholat wajib. Yang jadi masalah adalah khusus subuhnya ini loh, khusus subuhnya ini. Nah, ana dapat di beberapa tempat bahkan ada yang kunut 5 waktu. Ada yang kunut 5 waktu. Ya, tentu nggak ada landasannya kalau yang seperti itu. Nah, nah itu dia berarti. Ya, yang syar'i, kalau yang tidak syar'i tidak diikuti. Nah, berarti beliau berpendapat dengan rincian ulama tadi, kalau seandainya ya, dia menganggap ini tidak sunnah dan merusak sholat ya, maka tidak diikuti sampai merusak sholat ya, tapi nampaknya enggak, itu doa dalam sholat dan dibolehkan, dibolehkan. Layaknya kunut nazilah juga dibolehkan. Kemarin Cianjur kena ini, kemudian tiba-tiba imamnya ya kunut, ya kita aminkan, kita aminkan. Wallahu a'lam. Salah satu guru ana
Ustadz Muhammad Qasim Muhajir, beliau tanya ke gurunya lagi, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Beliau bilang waktu itu tahun 1992-an ya, waktu beliau masih di Madinah, dan beliau dijawab seperti itu. Jadi memang khilaf di antara para ulama juga, dan ini khilaf mu'tabar. Khilafnya dianggap. Ya. Dianggapnya karena berakar tadi ya, sahih atau tidaknya hadis tersebut. Nanti juga kita akan temukan beberapa hal-hal yang para ulama perselisihkan kesahihan atau tidaknya ya. Misalnya gerakan jari, kemudian dan beberapa yang lainnya. Mengepal ya, tangan mengepal ketika bangkit, itu juga dipersilahkan oleh para ulama, dan kita bagaimana menyikapinya insyaallah nanti kita bahas. Wallahu taala ala wa alam. Tapi insyaallah cukup ya. Subhanallah, tak terasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti semuanya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.